Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita, ide pokok, dan kalimat penjelas. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu dan bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Di sini ada contoh gambar cerita. Ayo kita amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Parudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandang yang sangat luas, kelincinya banyak sekali. Parudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Parudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, berdasarkan contoh tersebut, jadi gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi teks atau penggambaran sebuah teks. Gambar ilustrasi ini bisa berupa gambar foto dan gambar tangan. Objeknya bisa manusia, hewan, atau benda yang sesuai dengan isi teks. Contoh-contoh dari gambar ilustrasi ada gambar realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Tujuannya adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi teks. Nah, ini contoh gambar ilustrasi kucing yang sebelah kiri berupa gambar foto dan sebelah kanan berupa gambar tangan. Jenis-jenis gambar ilustrasi yang pertama yaitu gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Contoh yaitu gambar pisang ini, gambarnya dibuat sama dengan objek aslinya. Yang kedua yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Yang ketiga, gambar kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Dan yang keempat yaitu gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Contohnya pada gambar kupu-kupu ini diberi hiasan dekoratif. Banyak juga kita jumpai pada kain batik. Nah, sebelum membuat gambar ilustrasi, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan gagasan. Gagasan ini bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang terakhir, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kita bisa mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok dan kalimat penjelas. Apa itu ide pokok dan kalimat penjelas? Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali tentang paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Satu paragraf terdiri lebih dari satu kalimat. Ciri umum paragraf adalah baris pertama menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini ya anak-anak, Ibu bedakan pewarnaannya untuk setiap kalimat. Kalimat pertama dimulai dari awal, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong sampai titik, ini kalimat pertama. Kalimat kedua, gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Itu kalimat kedua. Kemudian, gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Ini kalimat ketiga. Dan yang terakhir, kalimat keempatnya, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Nah, ini contoh dari paragraf ya anak-anak. Nah, selanjutnya pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok bacaan adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Jadi, ide pokok ini merupakan inti dari paragraf tersebut. Kemudian, fungsi dari ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama,
membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Dan yang ketiga, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama yang biasanya terdapat di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Nah, tapi diingat ya anak-anak, biasanya pada umumnya ide pokok itu terdapat di awal paragraf. Yang menjadi intinya itu biasanya terdapat di kalimat utama atau di awal paragraf. Nah, yang selanjutnya yaitu kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Selain sebuah paragraf memiliki sebuah kalimat utama, ada pula kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Kalimat pengembang pada umumnya terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Jadi kalau kalimat penjelas atau kalimat pengembang ini terdiri dari beberapa kalimat ya dalam satu paragraf. Nah, di sini ada contoh paragraf untuk menentukan ide pokok dan kalimat penjelas atau pengembangnya. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Kira-kira terdapat berapa kalimat dalam paragraf ini? Nah, terdapat 4 kalimat ya. Untuk ide pokoknya terdapat di kalimat pertama, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Dan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas atau pengembang di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, mengapa kalimat pertama merupakan ide pokoknya? Karena kalimat pertama ini, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga, merupakan inti dari paragraf tersebut. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.